Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Rizky Kurniawan, Nuraini, Ripaldi Pratama, dan Salsabila Ajahra yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bisnis plan menanti. Mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada latar belakang. Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, seringkali dianggap sebagai bagian dari budaya sehari-hari. Menurut data, konsumsi teh di Indonesia mencapai lebih dari 2 miliar liter per tahun, menunjukkan bahwa teh bukan hanya sekadar minuman, tetapi juga menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat. Menanti adalah merek minuman teh yang didirikan oleh kakak beradik Jerome Pauline dan Jehian Panangiang pada tanggal 10 April 2021. Merek ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan minuman yang tidak hanya enak tetapi juga sehat. Dengan menggabungkan teh dengan berbagai buah segar, konsep ini berawal dari eksperimen Jerome yang dilakukan di Jepang, di mana ia mencampurkan teh dengan berbagai jenis buah dalam konten YouTube-nya. Video tersebut menjadi viral mendorong mereka untuk mewujudkan ide bisnis ini di Indonesia, di mana mereka merasa belum ada merek teh buah yang sebanding dengan konsep yang mereka tawarkan. Baik, untuk selanjutnya itu ada konsep usaha. Makna nama menanti. Menanti, kata menanti menggambarkan konsep menunggu atau menikmati momen. Dalam konteks menanti, ini mencerminkan pengalaman menikmati teh yang tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga sebagai waktu berkumpul dan berbagi kebahagiaan bersama teman ataupun keluarga. Yang kedua itu ada ti, menunjukkan fokus utama bisnis ini yaitu minuman teh. Menanti mengusung berbagai varian teh yang dipadukan dengan buah-buahan segar, menciptakan kombinasi rasa yang unik dan menyegarkan. Untuk yang selanjutnya itu ada desain logo. Desain yang simpel dan menarik karena logo menanti dirancang dengan gaya yang simpel namun modern, mencerminkan pendekatan inovatif merek dalam industri minuman. Desain yang bersih memudahkan konsumen untuk mengingat dan mengenali merek dengan cepat. Hal ini penting dalam membangun brand awareness di pasar yang kompetitif. Yang kedua itu ada warna logo menanti. Warna hijau dalam logo menanti melambangkan kesuksesan dan kesegaran yang sesuai dengan produk minuman berbasis teh dan buah. Yang kedua, selanjutnya itu ada visi misi. Yang pertama ada visi, menunjukkan komitmen menanti untuk tidak hanya menawarkan minuman teh, tetapi juga menghadirkan pengalaman baru dalam menikmati teh dengan cara yang lebih modern. Dengan memanfaatkan teknologi dalam proses operasi penyajian, menanti bertujuan untuk menjadi pemimpin pasar dalam kategori minuman teh fusion di Indonesia. Yang kedua ada visi. Visi yang pertama itu ada inovasi produk atau menghadiri berbagai varian. Yang kedua ada kualitas terbaik, menjaga bahan baku. Yang ketiga pengalaman pelanggan, menciptakan pengalaman pelanggan. Yang keempat ada sustainability, berkomitmen terhadap keberlanjutan. Yang terakhir ada ekspansi bisnis atau pengembangan jaringan kemitraan. Yang selanjutnya ada tujuan bisnis menanti. Yang pertama, menyediakan minuman sehat dan segar. Yang kedua itu ada inovasi dalam. Ketiga ada membangun brand awareness. Yang keempat ada ekspansi pasar. Yang kelima ada menciptakan peluang kerja. Dan yang keenam ada memberikan pelanggan. Yang selanjutnya itu ada manfaat bisnis menanti. Yang pertama ada kesehatan yang lebih baik. Yang kedua ada pengalaman kuliner yang inovatif. Yang ketiga ada dukungan terhadap ekonomi lokal. Yang keempat ada peningkatan kesadaran merek. Yang kelima ada adaptasi terhadap tren pasar. Dan yang terakhir ada komitmen sosial. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength kekuatan. Nama besar Jeremy Pauline sebagai public figure. Varian rasa unik dan inovatif dengan nama menu yang menarik perhatian.
sistem flash yang memungkinkan ekspansi cepat di berbagai kota. Yang kedua, weakness, kelemahan. Ketergantungan pada Jeromepolin sebagai wajah utama brand. Persaingan harga dengan merek lokal yang lebih murah. Yang ketiga, opportunities, peluang. Tren gaya hidup sehat yang terus berkembang, potensi ekspansi internasional dengan sistem waralaba, kolaborasi dengan merek makanan atau minuman lain untuk menciptakan produk baru. Yang terakhir, tren, ancaman, kemunculan pesaing baru dengan konsep serupa, ketergantungan pada bahan baku tertentu yang bisa berpengaruh oleh fluktuasi harga, perubahan tren minuman yang cepat. Next. Di sini ada STP. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi demografis nanti terdiri dari pria dan wanita berusia 15-30 tahun yang dinominasi pelajar dan mahasiswa. Segmentasi sosiologisnya ialah masyarakat pada semua kelas ekonomi dengan gaya hidup serba praktis dan mengikuti tren makanan dan minuman. Yang kedua, targeting. Target pasar menanti merupakan masyarakat Indonesia generasi Z dan milenial. Rentang usia pada 15-30 tahun yang menyukai gaya hidup praktis dan mengikuti tren makanan dan minuman. Yang terakhir, positioning. Posisi menanti di pasar food dan beverage adalah minuman teh buah terenak yang disajikan secara fresh dengan berbagai varian rasa. Positioning ini sesuai dengan tagline yang dibawa menanti, yang itu teh buah paling enak. Selanjutnya, bauran pemasaran. Yang pertama, produk teh fusion dengan berbagai varian rasa seperti teh buah, teh herbal, dan teh klasik. Cemilan khas yang mendampingi produk minuman. Selanjutnya, place tempat. Gerai strategis di pusat perbelanjaan atau area ramai anak muda. Penjualan online melalui aplikasi pengiriman makanan. Selanjutnya, place harga. Harga menengah dengan target konsumen milenial dan Gen Z. Diskon khusus pada hari tertentu atau untuk pelanggan setia. Selanjutnya, promosi. Kampanye media dengan Jeromepolin sebagai brand ambassador. Kolaborasi dengan selebriti lain untuk memperluas jangkauan promosi. Baik, selanjutnya ada bisnis model kanvas menanti. Yang pertama itu ada customer segment. Yang pertama remaja dan mahasiswa. Yang kedua pekerja kantoran. Yang ketiga penggemar kuliner. Yang keempat wisatawan. Yang kelima pecinta minuman teh segar. Yang keenam keluarga. Selanjutnya customer relationship. Yang pertama membangun komunitas pelanggan atau netizen. Yang kedua interaksi di media sosial melalui konten kreatif. Yang ketiga program loyalitas dan promosi menarik. Yang keempat edukasi pelanggan tentang manfaat produk. Selanjutnya channel. Yang pertama gerai fisik di lokasi strategis. Yang kedua platform pengiriman makanan. Bisa dari GrabFood, GoFood, dan yang selanjutnya media sosial
bisa berupa Instagram, YouTube, dan TikTok. Yang keempat, e-commerce untuk produk kemasan. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada menawarkan minuman teh dengan bahan alami dan segar. Yang kedua, beragam varian rasa yang inovatif seperti fruity teh series, milk teh series, dan lain-lain. Yang ketiga, tempat nongkrong yang nyaman dan instagramable. Yang keempat itu komitmen terhadap kemasan ramah lingkungan. Yang kelima, menyediakan cemilan khas sebagai pendamping. Selanjutnya, key activities. Yang pertama, mengembangkan varian rasa baru. Yang kedua, pemasaran kreatif melalui media sosial. Yang ketiga, membuka cabang baru dengan sistem franchise. Yang keempat, manajemen kualitas bahan baku dan produk. Selanjutnya, key research. Yang pertama, merek yang kuat, branding Jerome Pauline. Yang ketiga, resep dan inovasi produk unik. Yang ketiga, sistem franchise. Yang keempat, media sosial sebagai alat pemasaran utama. Selanjutnya ada key partner. Yang pertama, influencer lokal dan Jerome Pauline sebagai brand ambassador. Yang kedua, pemasok bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga, mitra franchise di berbagai kota. Yang keempat, kolaborasi dengan merek makanan atau minuman lain. Oke, selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama, biaya bahan baku seperti teh, buah, susu, dan lain-lain. Yang kedua, biaya operasional seperti sewa, gaji karyawan, listrik, air, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya pengemasan dan promosi. Yang keempat, ada pengembangan teknologi dan inovasi produk. Selanjutnya ada review system. Yang pertama, penjualan minuman di gerai. Yang kedua, kemitraan melalui model franchise. Yang ketiga, penjualan cemilan pendamping. Yang keempat, penjualan online atau produk kemasan. Selanjutnya di sini ada analisis keuangan. Yang pertama itu kebutuhan modal awal untuk memenuhi usaha. Yang pertama ada peralatan. Di sini ada jenis peralatan dan harga. Etalase seharga 3 juta, kompor dan tabung gas seharga 420.000, gelas sebanyak 100 piece 350.000, pisau 40.000, pendingin ada 1.500.000, meja dan kursi 650.000, spanduk dan banner 65.000, peralatan tambahan lainnya ada 150.000, total investasi peralatan sebesar 6.175.000. Yang kedua ada bahan baku, estimasi biaya bahan baku untuk 1 bulan. Ada bahan baku beserta harga dan keterangannya, bisa dilihat. Untuk total bahan baku seharga Rp2.700.000. Selanjutnya yang ketiga ada biaya operasional per bulan. Perkiraan biaya operasional per bulan ada gaji karyawan 1 orang 800, biaya listrik dan air 200.000, biaya pemasaran 300.000. Untuk total modal awal, total investasi peralatan ditambah total biaya bahan baku dikurangi biaya operasional. Total investasi peralatan ada 6.175.000 ditambah total biaya bahan baku 2.700.000 dan ditambah biaya operasional 800.000 ditambah 200.000 ditambah 300.000. Totalnya itu total modal awal sekitar 10.175.000. Di sini ada proyek untuk laba dan ruginya. Asumsi dasar harga jual per cup seharga Rp5.000. Target penjualan per hari 10 cup. Hari operasional per bulan 30 hari. Dan yang pertama ada pendapatan. Pendapatan bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Pendapatan
Harga jual per cup sekitaran 5.000, target penjualan per hari 100 cup. Dikali hari operasional 30 hari, 1 bulan, dengan pendapatan dan total 15 juta rupiah. Untuk yang kedua ada biaya, yang pertama ada biaya variabel, bahan baku, ada lemon, ada teh celup, gula, dan es batu. Untuk total biaya variabel sekitar 2.595.000. Yang kedua ada biaya tetap, sewa tempat, gaji karyawan, biaya listrik dan air. Itu penyusutan peralatan ada 100.000, totalnya untuk biaya tetap itu 2.600.000 rupiah. Total biaya per bulan, total biaya variabel ditambah total biaya tetap sama dengan 5.195.000. Untuk laba bersih dapat dihitung dengan rumus laba bersih pendapatan dikurangi total biaya. Untuk pendapatan itu ada 15 juta dikurangi total biaya 5.195.000 sama dengan 9.805.000 rupiah. Mungkin cukup sekian, dilanjut ke berikutnya. Jadi kesimpulannya, Menanti telah berhasil menciptakan identitas yang kuat dalam industri minuman teh di Indonesia melalui inovasi produk, model bisnis franchise, dan strategi pemasaran yang efektif. Dengan menawarkan berbagai varian rasa minuman teh yang unik dan menyegarkan, Menanti tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen akan minuman sehat tetapi juga menciptakan pengalaman sosial yang menyenangkan. Dukungan dari pendiri yang memiliki latar belakang sebagai influencer dan kreator konten serta kolaborasi dengan ahli bisnis telah memperkuat posisi Menanti di pasar yang kompetitif. Keberhasilan mereka dalam memperluas jaringan outlet dan membangun komunitas pelanggan yang loyal menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.